Baiklah teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang asal-usul manusia purba di Indonesia. Ya. Mengenai hal ini, terdapat 3 teori yang dapat memberikan bukti asal-usul manusia purba Indonesia. Di antaranya ada teori Afrika, ya, yang menyatakan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari Afrika, yaitu kurang lebih pada tahun 200.000 sebelum Masehi. Ya. Setelah mereka berhasil melewati proses kehidupan yang lebih baik, maka mereka menyebar di dunia. Proses penyebaran ini berlangsung lama, yaitu sejak tahun 200.000 sebelum Masehi hingga 60.000 sebelum Masehi. Nah, kemudian setelah 60.000 sebelum Masehi sampai 50.000 sebelum Masehi, suhu bumi ini mendingin dan daratan menjadi semakin luas. Dikarenakan munculnya daratan yang memudahkan manusia purba untuk mulai menyebar ke timur tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Australia, gitu ya. Kemudian tahun 50.000 sampai 40.000 sebelum Masehi, es mulai mencair sehingga permukaan air laut makin naik. Maka pada saat itu manusia sudah memenuhi Asia Tengah, Asia Timur, Tenggara, Australia, dan Eropa. Teori yang kedua yaitu teori Yunan. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Dr. Haeckel, Robert Barron, Van Hein Gulden, N.G. Crown, dan Muhammad Ali dari Indonesia. Kern menyoroti adanya kesamaan bahasa. Menurut Kern, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun itu dengan bahasa yang ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa ya penduduk di Kamboja mungkin berasal dari daratan Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Sedangkan Geldern menyoroti adanya kesamaan artefak. Ya, kapak tua yang ditemukan di Nusantara memiliki kemiripan dengan kapak tua yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini menjadi petunjuk bahwa pernah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah, yaitu Yunan, ke Kepulauan Nusantara. Kemudian menurut teori Yunan, orang-orang Yunan datang ke Kepulauan Nusantara dan gelombang, yakni perpindahan orang Negrito, Melayu Proto, dan Melayu Dutro. Ya. Nah, yang ketiga, ini teori Nusantara yang menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Nah, teori ini mengatakan bahwa manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa ini berasal dari Indonesia sendiri. Kita ini produk dalam Indonesia, bukan produk dari Yunan atau dari Afrika, gitu ya. Nah, ini teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Kahim Lee, dan Sultan Takdir Ali Shahbana. Nah, teori Nusantara ini didasarkan pada alasan-alasan berikut ini. Pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Nah, taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Jadi perkembangan di Nusantara ini bukan dari hasil migrasi penduduk lain, gitu ya. Karena peradaban kita dulu itu sudah tinggi, sudah jauh. Nah, mana mungkin peradaban itu bisa setinggi itu kalau mereka tidak diam lama di Nusantara ini, gitu. Menurut Kahim Lee tidak setuju dengan menganggap bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Cempa atau Kamboja. Menurutnya adanya kemiripan antara kedua bahasa itu bersifat ya kebetulan saja, gitu ya. Menurut Muhammad Yamin, fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia seperti fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia Melayu berasal dari Indonesia sendiri. Nah, ya, itu manusia purba Indonesia
manusia purba Indonesia, prehistoric people, gitu ya, merupakan jenis manusia yang hidup berjuta tahun lalu yang belum mengenal tulisan, memiliki alat pendukung untuk berburu atau mencari makan berbuat dari batu. Manusia purba Indonesia diperkirakan hidup di bumi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ya. Nah, bagaimana ini bisa terungkap? Ya, ini ada penemuan-penemuan, ada fosil, gitu ya, ada artefak. Nah, mana fosil yang ditemukan di Indonesia antara lain? Pertama ya ada Meganthropus paleojapanicus, ada Pithecanthropus, ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus mojokertensis, ada Pithecanthropus robotus, dan juga ada yang masuk kategori Homo soloensis, Homo wajakensis, gitu ya. Nah, itu ya. Meganthropus paleojapanicus ini ditemukan oleh peneliti Belanda yang bernama von Koenigswald di Sangiran, Lembah Bengawan Solo antara tahun 936 sampai 1941. Ya, diperkirakan manusia jenis ini hidupnya sekitar 1 juta sampai dengan 2 juta tahun yang lalu. Nah, ciri Meganthropus, badannya tegak, tubuhnya besar, tonjolan tajam di belakang kepala, memiliki tulang pipi tebal, gitu ya, tidak punya dagu, memiliki otot kunyah, gigi rahang yang besar, hanya makan jenis tumbuhan, memiliki volume otak yang kecil. Kalau Pithecanthropus itu manusia itu yang paling banyak temukan Indonesia. Manusia kera yang berjalan tegak. Ya, umurnya ya sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya tinggi tubuhnya udah tinggi ya, sekitar 160 180. Ya, otaknya 900 cc lebih besar gitu ya. Ada Pithecanthropus hirtus ini di Trinil, ada Pithecanthropus mojokertensis ini di daerah Mojokerto, Robotus ini di Trinil juga gitu. Dan ada Homo ini manusia purba jenis yang merupakan jenis yang paling muda ya, kita sekitar 15.000 sampai 40.000 sebelum Masehi gitu ya. Tinggi tubuhnya ini udah semakin tinggi ya, hampir sampai 210 cm, dan volume otaknya lebih besar gitu ya daripada Pithecanthropus gitu ya. Nah, contohnya Homo soloensis ya, Homo wajakensis gitu.